Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Zeng Ana. Dan tema kita pada siang hari ini yaitu mengatasi keluhan tumor, kanker, dan komplikasinya. Namun sebelumnya saya ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 031 73 80 885. Sekali lagi di 031 73 80 885. Baik, kita kembali lagi dengan Mbak Ayu membahas tema kita yang tentunya sangat spesial sekali pada sore hari ini. Kalau tadi kita sudah dijelaskan sebenarnya apa sih penyebabnya sendiri apa sih Mbak dari cancer ini dan tumor tuh sebenarnya beda atau tidak? Betul. Untuk tumor dan kanker sendiri memang ada perbedaan, Mbak. Kalau tumor itu kan sifatnya memang dia benjolan, bisa tumbuh di bagian tubuh mana saja, tapi dari sifat si tumor ini itu kan tidak terjadi penyebaran. Misalnya dia berdiam di dalam satu bagian tubuh, tapi tidak terjadi penyebaran. Beda lagi dengan sifat dari tumor ini yang sudah mungkin menuju ke kanker, Mbak, atau istilahnya tumor ganas. Yang dimaksud dengan tumor ganas atau kanker sendiri, di mana dia tumbuh itu dia nyebar, Mbak. Yang namanya tubuh kan dialiri pembuluh darah. Yang namanya sifat dari sel-sel kanker itu, dia bisa menyebar ataupun metastase, ataupun dia mungkin menyebabkan komplikasi di bagian tubuh mana saja, karena kan dia mengikut aliran darah seperti itu. Kita ambil contoh mungkin tumor ataupun kanker payudara. Kalau misalnya tumor kan sifatnya seandainya dilakukan tindakan operasi ya diambil untuk bagian si tumor ini saja, karena yang namanya tumor kan belum, kemungkinan besar memang belum ada penyebaran. Tapi seandainya dari sifat si tumor ini sudah meningkat ataupun bisa dikatakan sudah naik statusnya menjadi tumor ganas ataupun kanker itu sendiri, itu sifatnya biasanya pasti ada penyebaran. Misalnya kanker payudara itu tidak menutup kemungkinan penyebaran mungkin di area kelenjar getah bening, entah itu mungkin tumbuh benjolan di sekitar ketiak atau mungkin di bagian tangan menjadi bengkak. Terus seandainya sudah stadiumnya mungkin sudah lanjut, itu bisa saja komplikasinya entah ke yang terdekat seperti mungkin di paru-paru atau mungkin tumbuh di bagian yang sebelahnya lagi, atau bahkan bisa jadi juga larinya ke tulang, terus ke biasa ke daerah-daerah yang lebih intim lagi seperti daerah kewanitaan. Tergantung bagaimana cepatnya si kanker ini menyerang bagian tubuh pasien, terutama biasanya pasien dengan keluhan kanker otomatis daya tahan tubuh antibodinya kan menurun. Itu gampang sekali yang namanya terjadi penyebaran seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang kalau bisa dibilang cancer itu stadium awalnya bisa dibilang awal mulanya dari tumor begitu ya? Iya, tingkatannya kan semakin lama semakin naik. Kalau misalnya dari awal sudah diketahui ada benjolan, terus pasien mungkin tidak, istilahnya tidak langsung gerusak-gerusuk, oh ini di biopsi atau di apa, kan istilahnya masih awal, dia masih belum berkembang, Mbak. Itu bisa langsung dilakukan pengobatan di Klinik Zeng Ana, itu dengan istilahnya levelnya masih rendah karena belum menuju mungkin ke tumor ataupun kanker. Karena sifat dari benjolan, seandainya pasien melakukan pengobatan ke Klinik Herbal Zeng Ana, kita sudah berikan pencegahan. Meskipun belum yang dinamakan biopsi itu kan diambil sampel jaringannya untuk melihat apakah ini menuju ke tumor, ganas, atau kanker atau tidak, kan seperti itu. Tapi seandainya pasien mungkin belum pernah pemeriksaan seperti biopsi, silakan langsung datang ke klinik, itu kita nanti sudah berikan pencegahan jangan sampai si benjolan ini menjadi tingkat yang lebih tinggi seperti mungkin tumor ataupun kanker tersebut, Mbak, seperti itu. Dan saya juga pernah dengar nih Mbak Ayu, katanya sebenarnya di dalam tubuh setiap manusia itu sudah memiliki bakat yang namanya cancer. Hanya saja apakah itu menjadi aktif atau tidak begitu. Betul, Mbak. Dan sebenarnya apa sih yang menyebabkan sel cancer itu di dalam tubuh manusia bisa menjadi aktif? Nah, yang namanya kita ya Mbak ya, selama kita mungkin tidak ada keluhan yang sampai benar-benar tidak bisa beraktivitas, yang mungkin masih dianggap saya sehat kan seperti itu. Tapi yang perlu diwaspadai memang bawaan itu ada, apalagi mungkin ditambah dari genetik dari mungkin orang tua atau ada riwayat dari keluarga yang memiliki keluhan tumor atau kanker, itu seharusnya memang untuk pasien sendiri lebih peka. Oh iya ya, saya ternyata memang ada riwayat keturunan entah dari orang tua atau mungkin dari neneknya seperti itu. Harus bisa lebih menjaga dari pola makan, gaya hidup, terus juga yang namanya sekarang kan banyak juga yang istilahnya cepat saji, makanan cepat saji ataupun mungkin makanan yang banyak mengandung pengawet, itu sebisa mungkin memang sudah dipantang atau kalau tidak ya dikurangin dulu pelan-pelan, Mbak. Tapi seandainya mungkin kok dia tidak merasa sakit, jadi tidak memantang, seandainya sudah ada keluhan ya lebih cepat lebih baik diobatin seperti itu. Begitu, jadi memang pola gaya hidup itu sangat mempengaruhi sekali begitu ya Mbak Ayu ya. Baik, Mbak Ayu, yang paling banyak sekali
keluhan penderita kanker yang diobati oleh Jeng Ana ini kanker apa saja? Banyak Mbak, seperti tumor kanker payudara, itu banyak sekali kita tangani dari yang kondisi mungkin sifatnya masih bersih, tidak ada luka, tidak ada pecah, baru sifatnya benjolan yang sekecil apapun tapi ternyata sudah mengandung sel-sel tumor atau kanker, kita ada juga yang datang kondisi dengan payudara, mohon maaf Mbak, sudah terjadi pemecahan, sudah ada luka, sudah keluar darah, itu pun juga banyak yang kita tangani. Terus yang sekarang kita tangani ini kebanyakan memang tumor ataupun kanker otak, Mbak. Wow. Itu dialami oleh perempuan, laki-laki, tidak mengenal usia, Mbak. Baik, betul. Jadi memang segmennya sudah meluas sekali ya kanker ini begitu. Nah, ini sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan penyakit kanker sendiri banyak sekali menyerang wanita begitu? Iya, kalau untuk wanita kan banyak faktor Mbak ya. Tadi satu sisi mungkin dari keturunan ada, satu sisi memang sebenarnya sudah ada sel-sel meskipun kita tidak menyadarinya. Terus yang dari namanya mungkin ada pemakaian alat kontrasepsi jangka waktu lama bisa, atau mungkin kurang bisa menjaga kebersihan daerah kewanitaan, atau mungkin kurangnya pengertian mengenai istilahnya pemeriksaan dini terhadap suatu benjolan yang tumbuh, misalnya di bagian payudara. Baik. Itu kan sebenarnya bisa kita tandai Mbak. Kita lebih sebagai perempuan harusnya bisa lebih sadar diri untuk pengecekan, untuk melihat apakah mungkin ada perbedaan antara yang dulu ukuran sekian sama sekarang kok mungkin ada benjolan, itu kan bisa kita lihat sendiri sebelum nanti akhirnya melakukan pemeriksaan. Kalau untuk masalah seperti kanker serviks, itu kan banyak faktor, mungkin awal mulanya dari keputihan bisa, pemakaian kontrasepsi yang tidak sesuai bisa, ataupun juga mungkin adanya kan itu kan kalau untuk kanker serviks sendiri penyumbangnya kan memang virus Mbak. Virus HPV mungkin ada kurang bisa menjaga kebersihan, dari luar kan kita tidak tahu tertular mungkin dari penderita yang lain kan seperti itu. Tapi untuk setidaknya sebagai perempuan kita harus bisa menjaga dulu daerah sensitif seperti menjaga kelembapannya mungkin, atau bisalah menjaga untuk kebersihan dari alat vital itu sendiri seperti itu. Dan tentunya kalau di perempuan mungkin faktor hormonalnya juga sangat pengaruh sekali ya, apalagi kita wanita banyak sekali hormon yang tentunya bisa memicu penyakit tersebut begitu ya. Baik. Ya pemirsa, saya ingatkan sekali lagi Anda dapat berpartisipasi dalam line telepon interaktif kami di 03173808885. Sekali lagi di 03173808885, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.